Selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 IPA. Salam sehat selalu. Oke, pada hari ini kita ketemu kembali bersama Ibu Leni. Kita akan membuka materi pelajaran kita yang terbaru. Minggu yang lalu kamu sudah mengikuti kuis dengan hasil yang sangat-sangat belum memuaskan ya. Nah, pada pagi hari ini kita kembali belajar sistem pertahanan tubuh. Kamu perhatikan bukumu bab 11, ini materi kita yang terakhir, sistem pertahanan tubuh. Nah, kalau dikatakan sistem pertahanan tubuh ini berhubungan dengan imunisasi, imunitas. Ya, pertama sekali kamu mendapatkan pertahanan tubuh adalah pada saat kamu bayi, baru lahir, kamu diberikan ASI oleh ibumu. Itulah pertama kamu mendapatkan sistem pertahanan tubuh lewat imunisasi dari ASI. Oke, kita perhatikan selanjutnya. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan membahas macam-macam sistem pertahanan tubuh. Apa itu antigen dan antibodi? Ayo kita perhatikan pelajaran masing-masing. Di sekitar kita banyak bahan organik dan anorganik, benda hidup maupun benda mati. Setiap saat bisa menginfeksi tubuh kita sehingga dapat menimbulkan penyakit, kerusakan jaringan. Tubuh mempunyai sistem imunitas atau disebut dengan gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap bahan atau zat yang masuk ke dalam tubuh. Reaksi yang dikoordinasikan sel-sel dan molekul terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh disebut dengan respon imun. Sistem imun penting untuk pertahanan tubuh. Nah, perhatikan macam-macam sistem pertahanan tubuh. Ada pertahanan non-spesifik, ada pertahanan spesifik. Apa itu pertahanan non-spesifik? Perhatikan garis pertahanan pertama, ada garis pertahanan kedua. Jadi pertahanan non-spesifik itu pertahanan fisik. Fisik itu adalah kulit dan mukosa. Pertahanan biokimia yang terdapat dalam alat sekresi dari kulit dan membran mukosa. Nah, pertahanan kedua pada pertahanan non-spesifik itu disebut dengan pertahanan seluler, pertahanan humoral. Nah, pertahanan spesifik, garis pertahanan ketiga itu adalah limfosit dan antibodi. Limfosit itu adalah bagian dari sel darah putih. Nah, pertahanan alamiah atau disebut dengan non-spesifik tidak ditujukan kepada mikroba tertentu, ada dan berfungsi sejak lahir. Pertahanan terdepan menghadapi serangan mikroba. Pertahanan alamiah ini mekanismenya tidak punya kekhususan. Mekanisme fisiologisnya merupakan komponen normal yang selalu ditemukan pada orang sehat, meliputi pertahanan fisik, mekanik, pertahanan biokimia, pertahanan humoral, pertahanan seluler. Nah, pertahanan fisik ini merupakan rintangan fisik. Contohnya kulit. Ya, membran mukosa yang melapisi saluran, sel-sel epitel bersilia. Inilah pertahanan kita yang paling depan. Karena apa? Karena kulit ini melindungi tubuh kita dari panas matahari, ya. Nah,
Yang kedua, pertahanan biokimia. Ini kelenjar minyak, kelenjar keringat, getah lambung, getah usus, air mata, dan getah mukosa lain. Merupakan bahan kimia merubah pH atau derajat keasaman. Bahan kimia membatasi pertumbuhan patogen. Nah, ini contoh gambar pertahanan fisik. Coba kamu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ya, ini adalah gambar penampang kulit. Nah, pertahanan alamiah non-spesifik atau disebut dengan pertahanan seluler. Pertahanan lapis kedua tergantung proses fagositosis oleh neutrofil, monosit, eosinofil. Neutrofil, monosit, dan eosinofil ini merupakan sel darah putih. Ini bagian-bagiannya. Neutrofil merupakan bagian daripada sel darah putih berkisar 60-70%. Sel yang dihancurkan mikroba mengirim sinyal kimiawi, menarik neutrofil keluar dari darah, lalu memasuki jaringan terinfeksi, sehingga neutrofil ini menelan dan menghancurkan mikroba. Neutrofil umurnya pendek, cenderung merusak diri sendiri. Yang kedua, monosit. Ini merupakan bagian dari leukosit sekitar 5%. Sebentar di dalam darah, jaringan berubah menjadi makrofag dengan pseudopodium, menjulur dan menempel ke polisakarida, permukaan kuman, dan menelan. Dihancurkan dengan lisozim. Makrofag ada yang bermigrasi ke seluruh tubuh, ada yang permanen dalam jaringan. Makrofag alveoli paru, sel mesoglea ginjal, sel kuver hati, sel mikroglia otak, sel histiosit jaringan ikat. Nah, perhatikan ini gambar mekanisme fagositosis. Yang ketiga, eosinofil. Eosinofil ini juga merupakan bagian dari sel darah putih atau leukosit sekitar 1,5%. Fungsinya memfagosit patogen berukuran besar, merupakan cacing atau protozoa. Mampu menghasilkan enzim perusak granula sitoplasma parasit. Nah, pada pertahanan alamiah atau non-spesifik ini, selain sel-sel fagosit, ada juga sel pembunuh alami yang meliputi limfosit, granula besar. Fungsi utamanya merusak sel tubuh yang diserang virus dan sel tumor. Pertahanan humoral. Pertahanan oleh bahan yang terdapat di dalam sirkulasi darah. Meliputi komplemen, interferon, CRP, C-reaktif protein, kolektin, dan lisozim. Nah, komplemen daripada pertahanan humoral ini diproduksi oleh hepatosit dan monosit. Kamu perhatikan fungsi komplemen pada PowerPoint-nya selanjutnya. Nah, interferon ini merupakan antivirus. Dan CRP, ini keterangan yang tadi ya, Nak. Nah, ini mekanisme interferon melawan virus. Perhatikan gambarnya. Nah, ini kolektin, lisozim. Selanjutnya, bagaimana respon peradangan? Perhatikan bagaimana respon peradangan pada PowerPoint Ibu ya. Apabila terjadi kerusakan jaringan, kita mengalami luka, misalnya akibat kecelakaan, atau operasi, atau transplantasi, infeksi,
Inilah yang dapat menyebabkan masuknya kuman yang dapat memicu peradangan terlokalisir. Nah, perhatikan. Ada histamin yang dihasilkan tubuh sebagai respon kerusakan jaringan. Ini pada basofil. Nah, ini dia ceritanya. Perhatikan dalam PowerPoint Ibu. Nah, ini respon peradangan bagaimana ceritanya kalau kulit kita terluka. Ya, perhatikan gambarnya dan keterangannya. Nah, yang kedua, sistem pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh yang mampu mengenali benda asing oleh tubuh dengan respon sensitasi sel-sel imun. Apa itu sensitasi? Itu sensitasi merupakan penyebab sel atau organisme menjadi lebih aktif terhadap antigen. Antigen adalah zat yang dapat menstimuli sel limfosit B menghasilkan memproduksi protein antibodi. Nah, perhatikan PowerPoint Ibu. Nah, ini bagaimana proses perkembangan limfosit menjadi sel T dan sel B. Perhatikan gambarnya dan penjelasannya. Nah, ini proses pembentukan limfosit. Nah, bagian C, sistem pertahanan humoral. Perhatikan PowerPoint-nya, apa itu sistem pertahanan humoral? Nah, ini antigen dan antibodi. Ya, perhatikan antigen dapat dibedakan menurut sifat kimianya menjadi polisakarida, lipid, asam nukleat, protein. Silakan kamu perhatikan. Ini antibodi. Ya. Nah, oke. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dan dapat lebih mengerti tentang pertahanan tubuh. Ya. Apalagi ini berhubungan dengan COVID-19. Karena apa? Karena COVID-19 ini gampang menyerang manusia yang sistem imunnya terganggu atau daya tahan tubuhnya melemah. Karena itu, kamu harus menjaga tetap supaya imun di dalam tubuhmu itu tetap bertahan dengan baik. Ya. Caranya bagaimana? Makanlah makanan yang sehat. Berolahraga, cukup istirahat. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Selesai kamu mempelajari materi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan bagikan link kuis pelajaran kita hari ini untuk memperbaiki nilai kuis kamu minggu yang lalu. Perhatikan soalnya, baca baik-baik, kerjakan dengan baik supaya nilaimu bagus semua. Oke? Tetap stay at home, jangan banyak keluar rumah. Terlebih yang lagi puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat dan tetap sehat selalu. Oke.